upaya assassination ya, atau pembunuhan kepada Ismail Haniyeh ini kan bukan menjadi fenomena 1-2 tahun belakangan ini, Mas Nasir. Tapi ini kan sudah dilakukan sejak awal tahun 2000-an ya. Kita bisa ingat Ismail Haniyeh lolos ya dari serangan Apache-nya Israel yang pada saat itu menggugurkan pendiri Hamas, Syekh Ahmad Yassin ya. Itu juga sebenarnya targetnya itu kan menyerang para petinggi Hamas yang dia punya posisi yang sangat penting dan berpengaruh ya. Tapi pada saat itu Syekh Ismail Haniyeh itu lolos dia. Ya dia hanya mendapatkan luka-luka saja. Oke, tapi kemudian tadi ketika tempatnya ini kan juga menjadi diskusi, Mas Bang Pizarro begitu ya. Ketika tadi ada percobaan-percobaan pembunuhan yang kemudian gagal, bahkan nih kalau saya lihat jadi tulisan Mas Pizarro juga di Turki, kemudian agen Mossad yang kemudian tertangkap. Nah, ketika di Iran yang memang juga apakah sebagian netizen kan kemudian bertanya-tanya begitu, apakah keamanannya kemudian juga apalagi ini kan tamu negara begitu ya, tidak sekuat di negara-negara lainnya seperti Qatar dan juga Turki. Bahkan kalau di dua negara ini kan juga ada pangkalan Amerika Serikat juga di situ. Iya. Memang ya ini menjadi pertanyaan. Memang kan seharusnya ya negara-negara pemimpin yang high official, apalagi ini negara pemimpin perlawanan ya. Tadi saya bilang ya, Ismail Haniyeh itu pasti sudah dicari-cari sama Israel, sudah diincar lah. Seharusnya kan pengawasan itu bukan lagi 1-2 kali lipat, Mas Nasir ya, tapi sudah 4-5 kali lipat seharusnya itu. Ya gitu. Tempat kapan dia datang, kemudian aktivitasnya selama di Iran itu di mana, kemudian tempat tinggalnya di mana, itu kan seharusnya sudah diantisipasi oleh intelijen agar tidak ditembus oleh agen Mossad. Kan harusnya dia seperti itu, tapi ini kan kira bobol kayak gitu ya. Tadi Mas Nasir bilang, kalau Turki misalkan, apakah pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh itu terjadi di Turki? Terjadi. Upaya pembunuhan itu juga terjadi ya? Iya, upaya pembunuhan terjadi. Ismail Haniyeh itu kan bisa dibilang bolak-balik gitu, bisa dibilang rumah keduanya itu di Turki lah. Ya rumah pertamanya di Qatar ya, di pengasingan maksud saya ya. Rumah kedua Turki itu udah bolak-balik Doha Istanbul. Apakah dalam masa-masa itu Mossad tidak berencana mereka itu? Cuman Turki ini kan memang intelijen itu memang terlatih ya, MIT-nya Turki itu ya, kelompok BIN-nya Turki itu, makanya tokoh-tokoh anggota-anggota Mossad ya di situ atau intel-intel mereka yang menyewa orang-orang lokal itu beberapa kali ditangkap oleh Turki gitu. Yang terakhir kan April 2024 itu ada sekitar 33 Mas Nasir. 33 ya, intelijen Mossad yang ditangkap oleh Turki karena berencana melakukan pembunuhan tokoh-tokoh Hamas di Turki. Seperti itu. Ini tentu menjadi pertanyaan kenapa kok di Iran ini yang mereka selalu mengklaim mereka aman ya, mereka itu bisa mengantisipasi serangan Zionis, justru pemimpin Hamas ya yang gagal dibunuh di Gaza, gagal dibunuh di Qatar, gagal dibunuh di Turki, itu justru bahkan gagal dieksekusi di Malaysia ya, karena Ismail Haniyeh beberapa kali ke Malaysia tuh. Itu pun berhasil diproteksi gitu. Tapi kenapa kemudian di Iran ini akhirnya beliau itu wafat? Oke, bahkan di ibu kota dan tadi sebagai tamu kehormatan begitu di Bang Pizarro ya. Artinya ya itu kan pertanyaan-pertanyaan yang ya tentu banyak menimbulkan spekulasi juga, mempertanyakan bagaimana sistem keamanan dalam negeri, intelijensi di sana. Baik, tadi bicara pemimpin ya. Bahkan ketika di tahun 2000-an yang lalu, Bang Pizarro mengatakan ini pendiri Hamas dibunuh oleh Zionis, setelahnya tetap bermunculan pemimpin-pemimpin yang baru. Nah, ini pun juga artinya meskipun tokoh utamanya juga dibunuh oleh Zionis, masa depannya seperti apa nih berikutnya, Bang Pizarro? Iya, jadi menurut saya memang ada dampak ya dengan gugurnya Ismail Haniyeh ini ya, tapi menurut saya tidak akan mengubah apapun standing point-nya Hamas ya dalam upaya perjuangan mereka melawan Zionisme. Kenapa? Hamas ini udah bergerak by system ya, by organisasi, tidak lagi mengandalkan person to person ya. Ini kita bisa melihat ya ketika gugurnya atau syahidnya Syekh Ahmad Yassin tahun 2004 disusul 1 bulan kemudian Dr. Abu transisi. Ini kan pukulan telak Mas Nasir. Dua pendiri Hamas, dua pemimpinnya itu gugur ya, hanya dalam jangka waktu yang sangat berdekatan sekali. Dan ini kan pasti sangat memukul ya kekuatan Hamas, karena ini bukan kaleng-kaleng ya. Syekh Ahmad Yassin ialah ideolog ya, mastermind, dia pendiri, dia bisa dibilang murobinya
Hamas, Dr. Abdul Asrantisi, ini engineering. Hmm. Ya maksudnya dia pakar di bidang sains lah ya, dan dia juga tokoh pemimpin Hamas yang sangat disegani, dan tokoh yang memiliki karisma yang sangat besar. Tapi apakah kemudian Hamas itu lumpuh ya, dan kemudian dia berkendor dalam perlawanan terhadap Zionisme? Yang saya lihat malah yang terjadi itu semakin lama semakin kuat, gitu. Ya buktinya apa? Setelah 2004 itu 2006 pemilu dia menang. Ya, padahal Hamas bisa dibilang itu baru ikut pemilu tuh ya. Dia kan seharusnya pemilu itu 1996, tapi Hamas nggak mau ngikut kan, karena ini masih banyak problem ya. Kemudian baru 2006 ya dia ikut pemilu dan itu menang. Menangnya langsung mengalahkan petahana tuh Fatah yang menguasai wilayah Palestina secara administratif seperti itu. Tidak hanya menang, dan perbedaannya sangat mencolok ya. Dia menang bisa dibilang 70 kursi dari 130 kursi yang ada di sana gitu. Kemudian terjadi perang setelah 2006 itu. 2008 2009 kan terjadi perang ya, perang Al-Furqan. Dan itu juga sama, Hamas gagal dilumpuhkan oleh Zionis, bahkan dia berhasil ini kan sebelumnya itu berhasil menyandra Gilad Shalit, kopralnya Israel tuh. Dan ditawan, disandra 5 tahun. Baru 2011 itu akhirnya dibebaskan. Bayangkan Mas Nasir ya. Dari 2006 ya sampai 2011 Mossad itu gagal menemukan di mana Gilad Shalit ya, gagal membawa Gilad Shalit balik gitu. Dan sama Hamas disindir tuh kegagalan itu, dikirim tuh foto-foto Gilad Shalit lagi di pantai barbecue, lagi main treadmill, nonton bola lah, Liga Champions sama Hamas gitu. Jadi itu tidak mengubah atau mengendurkan semangat perlawanan Hamas, dan juga tidak mengubah ideologi mereka. Karena Hamas sudah memiliki piagam tersendiri, blueprint sendiri, saat gugur satu, tumbuh 1000. Dan itu kita melihat pada Hamas pada hari ini. Netanyahu, operasi Tufan Al-Aqsa sesumbar akan menghabisi Hamas dalam waktu dekat. Sekarang perang 10 bulan ya Mas Nasir. Apakah itu terjadi? Tidak. Walaupun memang dibombardir Gaza, tapi itu tidak mengendurkan semangat perlawanan dan spirit perjuangan bangsa Palestina, khususnya itu Hamas. Oke.